Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Rabu 5 Juli 2023. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Proses Mencapai Sukses. Firman Tuhan terambil dalam Kisah Rasul pasal 7 ayat yang ke-6 sampai dengan ke-7. Beginilah firman Tuhan Allah, yaitu bahwa keturunannya akan menjadi pendatang di negeri asing, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka itu akan kuhukum, firman Allah, dan sesudah itu mereka akan keluar dari situ dan beribadah kepadaku di tempat ini. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, kami ingin belajar seringkali bahwa Allah yang kami sembah ada Allah yang misteri menurut kami, namun sesungguhnya Allah yang mencintai dan mengasihi kami dalam sudut pandang Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, proses mencapai sukses. Kisah Rasul pasal 7 berbicara tentang pembelaan Stefanus. Kata imam besar, benarkah demikian? Jawab Stefanus, hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah, Allah yang maha mulia telah menampakkan dirinya kepada bapa leluhur kita Abraham ketika ia masih di Mesopotamia sebelum ia menetap di Haran. Pembelaan Stefanus kepada imam besar menjelaskan tentang proses bagaimana Allah memimpin bangsa Israel. Kalau kita melihat bahwa bangsa Israel sama seperti leluhur mereka Adam dan Hawa, dirancangkan untuk mendapatkan semua yang terbaik. Namun dalam proses menjalani kehidupan bersama dengan Tuhan, ketidaktaatan, sikap pemberontakan, sikap keras kepala, sikap tegar tengkuk yang membuat mereka kemudian salah jalan, dan kesengsaraan penderitaan itu pun adalah pilihan mereka secara tidak langsung. Sehingga kita melihat di dalam ayat yang sudah kita baca tadi, ayat yang ke-6, beginilah firman Tuhan Allah, yaitu bahwa keturunannya akan menjadi pendatang di negeri asing dan mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Waktu yang sangat panjang. Bagaimana kita menghitung 400 tahun? Adalah proses dari perjalanan bangsa Israel dari segala ketaatan. 40 tahun daripada ketidaktaatan berkeliling di padang gurun adalah hanya satu penggalan waktu dari sekian banyak perjalanan waktu yang seperti demikian. Sewaktu kita membaca pada ayat-ayat yang sebelumnya, ayat ketiga, dan berfirmanlah kepadanya, keluarlah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Maka keluarlah ia dari negeri orang Kasdim, lalu menetap di Haran, dan setelah ayahnya meninggal, Allah menyuruh dia pindah dari situ ke tanah ini, tempat kamu diam sekarang, dan disitulah Allah tidak memberikan milik pusaka kepadanya, bahkan setapak tanah pun tidak. Tetapi ia berjanji akan memberikan tanah itu kepadanya menjadi kepunyaannya dan kepunyaan keturunannya, walaupun waktu itu ia tidak mempunyai anak. Sahabat seperjalanan, ada masanya Tuhan tidak mengizinkan berkat itu dekat dengan kita dan kita miliki. Ada masanya Tuhan itu mengizinkan sebuah kesulitan, problem, bahkan dalam waktu yang panjang terjadi dalam kehidupan kita. Sewaktu kita hanya melihat kesusahan itu, maka kita akan menyalahkan Tuhan, dan kita menuntut janji Tuhan untuk memberikan bahwa dalam hidup kita di saat ini, bukankah Tuhan juga menjanjikan Kanaan pada zaman sekarang? Rancangan damai sejahtera, berkat penyertaan, kecukupan, bukankah seperti demikian? Sama seperti penjelasan yang sebelumnya, kedegilan hati, ketegar tengkukan, pemberontakan. Manusia tidak menyembah Allah tapi menyembah ilah, menyembah dewa-dewa, menyembah patung-patung. Proses itulah yang membuat kemudian manusia terpuruk. Sehingga pada titik ini sahabat seperjalanan kita belajar satu perkara, bahwa Allah tidak merancangkan semua yang buruk. Tapi ada kejadian-kejadian buruk itu karena perbuatan pribadi kita, tapi juga bisa diakibatkan karena perbuatan kolektif yang dilakukan oleh leluhur kita. Semua ketidaktaatan itu sama juga dengan masalah kesehatan. Kita bisa memutus semua, katakanlah turunan kesehatan yang namanya penyakit turunan. Apa itu diabetes, apa sakit jantung, atau penyakit yang lainnya. Caranya bagaimana? Betul ada dampaknya kepada keturunan, punya potensi yang sama. Namun bisa mengubahnya dengan cara bagaimana? Merubah pola hidup. Dalam kesehatan kita belajar sesuatu yang dirusak itu karena kita tidak mengikuti aturan-aturan bagaimana hidup sehat. Demikian juga seseorang.
yang tidak menghidupi dan mengikuti aturan-aturan bagaimana menjadi orang yang beriman, maka kita akan menyimpang kiri dan kanan, dan hidup kita akan jauh dari Tuhan. Kalau pola hidup yang buruk, tidak sehat, makan tidak sehat, itu akan menimbulkan sakit penyakit. Tetapi kalau kita tidak kemudian dekat dengan Tuhan, kita tidak menjaga kesehatan iman kita, yang terjadi kita jatuh dalam dosa, dan berkat Allah pun menjauh dari kita. Itu yang kita lihat di dalam Kisah Rasul yang sudah kita baca. Pasal 7 dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang berikutnya. Seluruh ayat-ayat di dalam Kisah Rasul pasal 7 itu jumlahnya sangat banyak. Sampai kepada jumlahnya adalah 60 ayat. Tatkala sahabat seperjalanan membaca dengan teliti ayat per ayat, dan kemudian kita membandingkan dengan kitab-kitab lain atau dalam kitab yang sama, persoalan yang dihadapi oleh manusia, setiap masalah yang timbul seringkali karena itu perbuatan kita, dan seringkali itu pun karena dilakukan oleh orang-orang terdekat kepada kita dan kita menanggungnya. Sama dengan kerusakan sungai, kalau dari hulu sudah dicemari, maka mereka yang tidak mencemari pada bagian bawahnya, tatkala air mengalir, kita pun terkena dampaknya. Kita pun merasakan akibatnya. Itu yang disebut dengan dosa turunan, dan itu menempel pada kita, melekat pada diri kita. Tapi kita bisa menuntaskannya, kita bisa menghentikannya. Cara bagaimana? Yaitu dengan mendapatkan, kita melakukan ketaatan. Firman Tuhan berkata apa? Seluruh tanah milik pusaka itu aku tidak akan berikan kepadamu, bahkan setapak tanah pun tidak. Tetapi ia berjanji akan memberikan tanah itu kepadanya menjadi kepunyaannya dan kepunyaan keturunannya di suatu hari kelak. Terkadang di dalam setiap persoalan yang ada itu adalah di mana kita punya saat untuk berteduh, merenung. Apa penyebabnya? Kalau ada sebuah persoalan hidup itu terjadi kepada kita, mungkin karena kita atau mungkin dampak daripada orang lain. Kalau itu karena dampak dari orang lain, biarlah kita mengerjakan tanggung jawab kita, menjaga kekudusan hidup, kebenaran. Yang hidup dalam berjalan kebenaran dan tidak melakukan perkara-perkara buruk yang sama yang dilakukan oleh nenek moyang kita atau pihak-pihak lain yang kemudian kerugian itu berdampak kepada kita. Sahabat seperjalanan, di dalam perjalanan kita sudah mengikuti aturan berkendaraan dengan baik, tapi tatkala orang lain tidak mengikuti aturan, kita bisa tertabrak, kita juga bisa mengalami kecelakaan, bahkan pelakunya sendiri bukan kita. Dengan demikian kita mendapatkan gambaran apa yang menyebabkan banyak persoalan hidup yang ada. Tetapi waktu kita fokus kalau itu adalah sebuah kesalahan yang dilakukan oleh kita, maka kita kembali ke dalam jalan Tuhan. Dan untuk mencapai sukses, Allah menjanjikan ketaatan itu adalah bagian tugas kita, tapi sukses itu akan diberikan oleh Allah kepada kita. Apa itu? Yaitu berkat tanah Kanaan. Berkat tanah perjanjian yang akan diberikan Tuhan kepada kita. Tidak hanya dalam bentuk materi, tidak hanya dalam bentuk logistik, tidak hanya bentuk dalam uang, tapi kesuksesan itu dalam banyak aspek. Tetapi kesuksesan yang paling utama, biarlah kita menjadi orang-orang yang sukses, menjaga iman kita, tidak mengikuti hal-hal buruk yang dilakukan leluhur-leluhur kita sebelumnya. Maka Tuhan akan memberikan apa yang kita butuhkan. Tuhan akan memberikan masa depan dengan rancangan damai sejahtera, rancangan keindahan, dan rancangan yang penuh dengan kemuliaan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah. Hamba-Mu berdoa agar setiap kami masing-masing menjadi orang-orang yang sukses dalam iman dan dalam seluruh aspek kehidupan kita semua. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Amin.